badan. Halo semuanya. Kali ini kita akan bahas salah satu hal penting yang mungkin sering kita dengar tapi jarang disadari. Konservasi keanekaragaman hayati. Yuk simak bareng-bareng. We should preserve every strand of biodiversity as precious when we learn to use it and come to understand what it means to humanity. Maksud dari kutipan tersebut, meskipun kita belum paham sepenuhnya tentang semua makhluk hidup di bumi, kita tetap punya tanggung jawab untuk melindunginya, karena keberadaan mereka itu tak ternilai. Kenapa sih keanekaragaman hayati itu penting? Karena dari sanalah kita mendapat makanan, obat-obatan, tanda, hingga menjaga iklim dan keseimbangan lingkungan. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi tiga. Yang pertama, keanekaragaman spesies, yaitu variasi semua spesies yang ada di bumi. Yang kedua, keanekaragaman genetik, yaitu perbedaan gen dalam satu spesies. Yang ketiga, keanekaragaman komunitas, yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Indonesia tuh keren banget loh. Negara kita termasuk salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Dari yang paling kecil kayak alga sampai binatang-binatang besar. Nah, semuanya tuh ada di sini. Kita mulai dari tumbuhan dulu ya. Di Indonesia tuh ada 1.500 jenis alga, 80.000 jenis jamur termasuk jamur kriptogal, 595 jenis lumut karang, 2197 jenis fakta. dan yang paling luar biasa ada 40.000 jenis flora atau tumbuhan berbunga yang itu setara sama dengan 15,5% total flora yang ada di dunia. Gila gak tuh? Kalau dari sisi hewan, Indonesia juga luar biasa loh. Walaupun Indonesia kaya banget sama keanekaragaman hayati, tapi sayangnya nggak semua spesies bisa bertahan. Beberapa justru terancam punah. Spesies itu maksudnya perubahan besar dalam jumlah, sebaran, atau interaksi satu spesies dari habitat aslinya. Hal tersebut bisa terjadi karena penurunan populasi yang drastis atau bahkan bisa terjadi karena sudah tidak bisa ditemukan lagi di alam. Dan ini bukan hal yang sepele. Kalau spesies yang punah itu punya peran penting kayak buat ketahanan pangan, ekonomi, atau kesehatan. Nah, hal ini bakal berdampak besar banget di kehidupan kita. Kalau tadi kita udah bahas apa itu kepunahan, sekarang kita cari tahu apa sih penyebab spesies-spesies itu bisa punah. Secara umum, faktor penyebab kepunahan itu ada dua. Yang pertama faktor alami dan yang kedua faktor manusia atau faktor antropogen. Faktor alam biasanya terjadi karena bencana besar kayak letusan gunung berapi, tabrakan asteroid, banjir besar, atau perubahan iklim alami. Tapi yang paling banyak menyebabkan kepunahan sekarang ini justru datang dari ulah manusia sendiri, seperti perubahan penggunaan lahan, eksploitasi berlebihan terhadap hewan atau tumbuhan, polusi, sampai masuknya spesies asing yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut data dari IUCN atau Daftar Merah Spesies Terancam, 1 dari 4 spesies di dunia sekarang lagi mengalami resiko kepunahan. Amfibi jadi yang paling rawan punah, 40% populasinya dalam bahaya. Mamalia kayak harimau atau gajah juga nggak aman, 25% dari mereka juga beresiko. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk ikut menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dengan lebih peduli terhadap lingkungan, mendukung konservasi, dan mengedukasi orang lain, Kita bisa jadi bagian dari solusi, bukan dari ancaman. See you guys!